babu nadriman utawi iki iku dianjurkannya orang, didorongnya orang, disunnahkannya orang, didorong, dianjurkan. Halafa kamu sumpah sokoman oleh sumpahmu ala yaminan ing atase suatu sumpah. Sumpah wallahi aku gak bakal nyoko, gak bakal menyapa dirimu. Misalnya ngoten, wallahi aku sumpah demi Allah tidak akan menyapa dirimu. Faro'a lalu melihat sokoman ghairuha ing liyane sumpah, kebalikan sumpahnya, ditinggali khairon yang lebih bagus minha daripada yaminnya. Lalu dia melihat kebalikan daripada sumpahnya itu lebih baik daripada sumpahnya. Sumpahnya apa? Tidak menyapa. Kebalikannya apa? Menyapa. Maka menyapa jauh lebih baik daripada tidak menyapa. Ya apa nih? Apa dianjurkan apa? Dianjurkan ayyaf'ala ing yen to ngelakoni sapa wong zalikal mahrufi mungkon-mungkon perkara kabeh sumpah apa alihi al perkara sing disumpahi tadi, yaitu tidak menyapa, maka dia mengerjakan kebalikannya, yaitu menyapa. Tahu sing ngono tumayu kafiru nuli bayar kifarat sapa wong an yaminihi saking sumpahi atau krono sumpahi, lalu dia membayar kafarat, yakni kafaratul yang denda karena apa? Karena melanggar sumpah. Denda apa? Macam-macam. Denda adalah memberi makan 10 orang miskin. Jika iso maka poso 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman Sami Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abdurrahman qala dawuh limar ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda kepadaku, Kang Abdurrahman, idza khalafta nalikane sumpah sapa sira ala yaminin ing atase perkara kang disumpahi, atas yaminnya, atas perkara sing disumpahi. Ketika kamu bersumpah atas sesuatu yang engkau sumpahi, fara'aita mongko ningali sapa sira ghairuha ing liyane yamin. Fara'aita mongko ningali sapa sira ghairuha ing liyane yamin. Dalam arti kebalikannya, sampai melihat khairon yang bagus beda daripada yamin, lalu sampai melihat kebalikannya jauh lebih baik daripada yaminmu, maka fakti nglakonono sapa sira alladzi ing barang huwa kang utawi alladzi iku khairul luwih bagus daripada sumpahe. Wa kafir lan bayar kifarah sapa sira, wa kafir lan bayar kifarat sapa sira an yaminika saking sumpahmu. Karena kamu melanggar sumpah, maka wajib sampean bayar dendane sumpah. Tapi nek sampean sumpah ae gak nglakoni, tambah dosa terus. Biyen Abu Bakar sahabat Bakar pernah sumpah tidak menyambung sedulur, karena marah gak nyambung dulur ning gone Mistah. Karena saking marahnya beliau bersumpah, wallahi aku gak bakal menyapa dirimu, gak bakal menyambung dulur, gak bakal silaturahim denganmu, lan ora bakal memberi sedekah. Maka kan Gusti Allah menegur beliau melalui firman Allah sing diturunkan datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Ya perintahnya melanggar sumpah. Karena nyambung dulur ku perintah, sedekah itu ya perintah Gusti Allah. Kan ini sumpah enggak silaturahim, maka namanya sumpah itu adalah sumpah yang tidak baik,
kebalikannya baik, yakni menyambung dulu, maka segera melakukan pelanggaran terhadap sumpah tadi, terus bayar kafar. Karena nek sumpah jangan tidak melakukan kebaikan. Sumpah itu ben kuat agar sampai bisa meninggalkan sesuatu itu apabila sampai awali dengan apa jenis sumpah itu luar biasa. Wallahi aku gak bakal buka HP misalnya. Begitu buka HP pelanggaran. Ya, misalnya buka HP lebih-lebih buka wallahi aku gak buka HP, gak bakal buka Facebook. Wallahi saya gak bakal buka Facebook. Makanya sampai buka HP selain Facebook gak apa-apa, karena sampai telah mengkhususkan sumpahmu. Wallahi aku gak buka Instagram, maka sampai gak boleh membuka Instagram. Apabila sampai buka Instagram, maka berarti pelanggaran sumpah. Itu gak apa-apa. Tapi nih mau Instagram kan gak hal yang baik. Sampai buka yo tambah manfaatnya banyak. Facebook juga begitu. Maka ngoten niku gak apa-apa. Tapi nek sampean sumpah wallahi aku gak bakal poso Senin Kamis. Waduh, kok sumpah kok sombong gak nglakoni ibadah. Maka lebih baik sampean poso, karena sampean wis kadung sumpah. Maka caranya melanggar sumpah sampean tadi yaitu dengan poso Senin Kamis. Misalnya pas Senin Kamis pas kelahirannya musuhmu atau kelahirannya mantan pacarmu, sampai mau angkal bir serta poso Senin Kamis, sebab dia pacarmu itu kelahirannya pas dino Senin atau dino Kamis. Ben untuk meyakinkan dirinya sampai poso dino Senin karo Kamis. Lalu sampai putus mau angkel sampai lagi sumpah wallahi gak bakal poso neh Senin karo Kamis. Iki poso iki jenenge nazar gak baik, kebalikannya baik poso Senin Kamis, maka sampean segera melanggar sumpahmu. Lalu sampean membayar kafarah. Maka nek sumpah jangan sumpah tidak melakukan kebaikan. Wallahi gak bakal kuliah neh, nah itu gak apa-apa. Misalnya mau wakil sampean kalau dosenmu, wallahi gak bakal kuliah. Wa an Abi Hurairah tasani sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Rasulullah dawuh, man halafa ala yaminin, man utawi sapa wong iku halafa sumpah sapa man ala yaminin ing atas perkara kang den sumpahi, fara lalu dia melihat ghairuha ing sakliyane atau kebalikannya yamin, sampai melihat khairan ing kebagusan minha daripada yamin. Apabila sampai bersumpah lalu sampai melihat liyane sumpah, kebalikannya sumpah adalah hal yang baik, maka fal yukafir, maka adalah dia membayar kafarah an yaminihi saking apa itu sumpahi. Lalu wal yaf'al, dan adalah dia melakukan alladzi ing perkara, wal yaf'al, dan dia adalah melakukan alladzi ing perkara huwa kang utawi alladzi iku khairun lebih baik. Rawahu Muslim. Sumpah gak ngaji ini ora oleh. Kadung sumpah ya dan melanggar sumpah lalu bayar kafar. Wa an Abi Musa sari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah kanjeng Nabi dawuh, Rasulullah dawuh,
Inni sak temene ingsun wallahi demi Allah insya'a jika menghendaki sapa Allah Gusti Allah la ahlifu tidaklah aku sumpah ala yaminin ing atase yamin suatu sumpah perkara sing disumpahi suma aro nuli ningali sapa ingsun suma ningali sapa suma aro ya aro apa aro ro'a ya ro suma aro nuli ningali sapa ingsun Tuma ara nuli ningali sapa ingsun ningali khairan ing luwih bagus menah daripada yamin. Illa kecuali kafartu bayar kafarat sapa ingsun an yamini saking yamin ingsun sumpah ingsun. Wa ataitu lan nekani sapa ingsun alladzi perkara huwa kang utawi alladzi iku khairun luwih bagus apa alladzi. Kata kanjeng Nabi wallahi demi Allah, jika Allah menghendaki saya bersumpah, maka saya tidak akan bersumpah dengan sesuatu lalu aku melihat hal itu lebih baik, lalu saya melihat hal itu lebih baik, tidaklah hal itu aku lakukan kecuali pasti aku akan bayar kafarat, lalu aku melakukan sesuatu yang aku sumpah. Berarti apa? Melanggar sumpah kalau seperti ini jauh lebih baik daripada tidak melanggar sumpah. Wa an Abi Hurairah tasai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala jauh sahabat Abu Hurairah. Qala jauh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ayyalajja lajja ya lajju la ayyalajja sungguh sekiranya netepi sapa hadukum la ayyalajja sungguh sekiranya netepi sapa ingsun sapa ahadukum sampai mana la ayyalajja sungguh sekiranya netepi sapa ahadukum salah siji sira kabeh natapi fi yaminihi ing dalam apa iku mau yamine sumpahe oleh sumpah mau fi ahli ing dalam keluargane sungguh menetapi sumpahnya yakni tidak melanggar sumpahnya itu iku athamu luwih gede dosane iku athamu luwih gede dosane luwih berdosa maksudnya dalam arti luwih gede dosa lahu baginya indallah di sisi Allah luwih dosa min ayyu'tiya daripada yang to paring sapa kafaratahu ing kafaratnya kafaratul yamin kafaratnya allati kan faradu telah menetapkan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase akad. Ini artinya apa? Melanggar sumpah itu juga dosa sebenarnya. Jadi Ustaz sumpah kok dilanggar. Tapi ketika tidak melanggar sumpah, yakni tetap dengan sumpahnya itu jauh lebih besar dosanya daripada melanggar sumpah. Karena apa? Sumpah tidak melakukan kebaikan. Apalagi yang kebaikan ini yang disumpah itu adalah hal yang wajib. Wallahi gak bakal sholat duhur neh. Wallahi gak bakal poso Ramadan misalnya. Kan ya jelas itu adalah pelanggaran. Wong nazar kok bersumpah kok tidak melakukan hal yang wajib. Wong tidak melakukan hal yang sunnah aja tidak bagus. Nah, ini. Maka melanggar sumpah itu dosa karena sampai telah bersumpah. Tapi luwih dosane dan dosane luwih gede meneh bila sampean tidak segera melanggar sumpahnya. Arti melanggar sumpah itu dosa. Tapi lebih ringan daripada netepi sumpah.
Podo-podo dosane ya ada yang beri. Itu jenenge ketika wa khafidul melakukan salah satu hal yang lebih ringan dampaknya. Sampai tetap sumpahmu dosane padhe, nek melanggar sumpah dosane dosane iki. Muttafaqun alaih. Qalu utai dawe kanjeng Nabi, yalajja. Lafal yalaj bi fathil lam wa tasdidil jim. Diwaca fathai lam la yala wa tasdidil jim lan ditasdid jim. Yalajju. Lajja yalajju. Apa mana ya tamada dilurung terus netepi. Ya tamada terus menerus dilurung. Apa dilurung? Wanggah tambeng-tambeng angel. Ini tama ya tetap dalam sumpahnya via dalam yamin. Wala yukafir lan orang membayar kafarat sapa wong. Itu jenenge yalaj. Qalu utela fal qaliku qalu tajawi kanjeng bi asamu. Wa utela fal asam bisa iklan dosa al musalatsakan titik telu. Apa maksudnya? Ayat tegese aksaru ithman, sangat banyak lan sangat gede. Apa nih ithman dosane? Oh, dosane luwih gede. Babul afi utawi nyubab dimaafkan di sepuro anla bil yamin saking sia-siane sumpah. Sumpah itu sumpah tidak sengaja karena itu kebiasaan saja, seperti wong Arab itu gampang la wallahi. Itu menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Sumpah seperti itu tidak menjadi apa ya? Misalnya wong aku tanya gunungmu tenan, iya wallahi iya, itu biasa itu bagi wong Arab sumpah biasa. Enggak kuat. Dia hanya kebiasaan saja. Dan yang ngoten niku dianggap sia-sia. Wa innahu lan sak temene kelakuan iku la kafarat ora kafarat iku maujud fihi ing dalam laghul yamin. Ketika ada pelanggaran tidak ada kafaratnya. Wa huwa utawi laghul yamin, wa huwa utai sumpah sia-sia tadi. Dulenan sia-siane sumpah wa dulenane sumpah iku sumpah ya jerikan kelaku apa ma'ala lisan ngatasi lisan apa ketrucut lisan tiba-tiba mengucapkan tapi biwiri qasdin kelawan tanpa tujuan biwiri qasdil yamin kelawan tanpa tujuan sumpah biwiri qasdil yamin kelawan tanpa tujuan sumpah. Contohnya kakole kaya ucapane wong al-adati secara kebiasaan, kaya ucapane wong wis menjadi kebiasaan. La wallahi atau wabala wallahi ya demi Allah ya ana gunaku iya wallahi ya tiba-tiba gak teko itu gak apa jenenge iku mau tidak termasuk akad tumul aiman, tidak termasuk sumpah yang kuat, dia kategori kebiasaan. Tapi kalau kita kan tidak punya kebiasaan seperti itu. Itu biasanya orang Arab seperti itu, hanya taukid saja, dia tidak sumpah teman. Tapi kalau kita bisa menjadi sumpah temenan, jadi sampai harus nunggu aku teman dulu, santai ini wallahi, nah itu temenanan itu, wallahi. Kalau orang Arab ini biasa menjadi sebuah kebiasaan, dan yang Jawa menjadi temenanan. Sebab Jawa tidak punya budaya seperti itu. Ketika ada orang sumpah, maka dia berarti temenanan. Wa nahwi dzalika dan semisalnya. Qala Allah Ta'ala la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhu bima 'aqqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. La ya'khudhu, ora bakal natrapi siksa, ora bakal menyiksa kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Ora bakal menetapkan hukuman Allah itu bilawi kelawan sia-sia dolenan anggur-angguran fi aimanikum ing dalam sumpah-sumpah kalian. Allah tidak akan menghukum terhadap sumpah yang sia-sia. Sumpah yang dilakukan tidak temenanan, dia hanya dilakukan sebatas kebiasaan saja. Walakin tetapi yu'akhiru, bakal menyiksa sapa Allah kum ing sira kabeh bima sebab barang yani sumpah aqattum kang wis bundeli mengikat sira kabeh al-aimana ing pira-pira sumpah. Artinya apa? Sumpah sing temenanan. Kafaratuhu mongko utai kafaratnya yamin sumpah iku it'amu asyarati masakinan. Iku sampai sakmono. Iku it'amu asyarati masakina, awe mangan marang rong 10 miskin. Iku it'amu asyarati masakina awe mangan marang wong 10 pira-pira wong miskin. Olawe mangan mau min ausatima saking pertengahane barang yakni makanan tut'imuna kang paring mangan sira kabeh ahlikum ing keluarga sira kabeh dengan makanan yang itu, makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Nah, misalnya mangane sego beras sing regane apa jenenge iku sekilo 15.000 yo oleh bayar kafarat yo nganggo beras sing 15.000. Lah nek sampean mangane seberas rego 7.000 beras jatah atau sego 5.000, engko nek manggone memberikan kafarat yo beras yang segitu juga enggak apa-apa. Jangan sampai dibalik, tapi kalau dibalik sing lebih baik juga enggak apa-apa. Sampean mangane biasa beras 5.000 beras jatah, tapi begitu sampai melanggar sumpah, bayar kafarat dengan memberikan makan beras sing rego 15.000. Wah niku tok. Sing oleh kebalikane wong medhit misale. Wong medhit dan tidak diterima oleh Allah nanti kafaratnya. Apa? Mangane sego beras 15.000. Lalu oleh bayar kafarat beras sing rego 5.000. Jadi Gusti Allah ora tak terima. Ora tak tau, kamu kan medhit tok. Kan medhit sing disawang apa? Jadi sawah itu pangeran. Padha karo zakat fitrah. Orang makan beras biasanya beras sing apa? Man sego beras sing biasanya beras sing rego 15.000. Lumayan lah. 15.000 itu enak. Dan tak sampai zakat beras jatah ono ulere kabeh regane 5.000 7.000. Wah iku zakate sampean mbok ditampa ora. Wallahu arep gak ditompo aku kudu apa tim penyeleksi. Lah kok dianggap ditompo kok cek penaki. Wis apa jare Gusti? Ya wis karena dia memberikan itu ya nanti urusannya dirinya dengan Gusti. Itu satu. Au kiswatuhum atau pakaian mereka, atau apabila memberi pakaian yang sama dengan pakaian mereka. Au tahrirul raqabatin, atau memerdekakan budak, tentunya budak yang beriman. Nek ono. Lah nek ono piye kanggo iso mbayar, iso mangan, iso mangan wong fakir miskin, mergo dirinya ya wong fakir miskin dhewe. Faman lam yajid, faman mongko te sapane wong iku lam yajid ora nemokaken sapa man ing bayar tadi, ae mangan wong 10 fakir miskin golek apa iku jenenge budak ya ora ana. Ya poso wae fasyamu salatati ayamin. Mongko poso 3 dina berturut-turut. Zalika udah demikian itu awe mangan sateruse
iku kafaratu aimanikum, kafarahnya pira sumpah sira kabeh. Idza halaftum, apabila bersumpah sira kabeh. Wa fadhulan padha jaga sira kabeh aimanakum ing pira-pira sumpah sira kabeh. Wa an Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah, dawe ini unzilat diturunkan apa ayat yang dikatakan di atas, la yu'akhidhukumullahu billahu fi aimanikum. Ayat ini diturunkan fi qouli rajulin, pada ucapan seorang laki-laki. Ucapan bagaimana? La wallahi bala wallahi. Itu ucapan yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Untuk apa jenenge wis gampangane wis. Itu terjadi di pasar-pasar, di transaksi dan sebagainya. Omongan biasa juga terjadi seperti itu. La wallahi bala wallahi bala. Tidakkah kamu orang yang baik? Bala wallah. Itu ucapan yang biasa-biasa diucapkan oleh orang Arab, tidak menjadi sumpah yang kuat. Itu kategori lahul yamin, apa namanya, sumpah yang sia-sia. Nah nek ngoten niku berarti orang apa jenenge kafaratnya bila terjadi pelanggaran. Babu karahatil halafi fil bai'i wa in kana shadiqan. Babul karahati iki diwaca halif yo kena, halafa halfan, halafa halifan kena. Babu karahatil halifi, utawi iki kubab kemekruhane sumpah. Babu karahatil halifi, utawi iki kubab kemekruhane sumpah. Oleh sumpah mafil bayi dalam jual beli. Kaape dodolan niku karo sumpah-sumpah. Wa ing kana senajan ana sapa man iku sadikon wong sing bener. Najan bener olehmu bersumpah. Niki lho, barang niki regane 10.000. Wallahi, teman-teman, demi Allah regane 10.000. Lah apa niku? Wong dodolane dadak sumpah. Najan dene bener. Wong bener ae ora apik kok jual beli dibarengi sumpah. Apa maneh sumpah palsu pisan. Nauzubillah min. An Abi Hurairah tasani sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa sahabat Abu Hurairah, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal dawuh sapa kanjeng Nabi dawuh ngene, al halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil kasbi. Kanjeng Nabi dawuh ngene, al-halifu utai bersumpah dalam jual beli tentunya iku manfaqatun bisa melariskan lis-sil'ati maring dagangan. Memang iso ndang dagangan. Teman tipe wong sumpah jujur iki. Mularis, tapi mamhaqatun bisa melebur lil kasbi maring apa penggawean gak barokah, nyambut gawene gak barokah. Batine akeh tapi cepet entek. Lho, batine akeh tapi cepet entek. Laris memang batine akeh tapi gak barokah. Sebab apa? Sebab dibarengi karo sumpah. Al halifu atau al halfu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasbi. Iso memang melariskan, cepat laris. Wah, gak boleh jujur. Kayak gak jujur, kayak preman tapi kok orangnya jujur. Nganggo sumpah pisan, laris mah. Tapi gak barokah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Qatadah saking sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ana usah temane Abu Qatadah iku sami mendengar sapa Abu Qatadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khalidaw sapa Rasulullah, iyyakum wa kathratal halif fil bai'i fa innahu
yunafiqu thumma yamhaku. Kanjeng Nabi dalam riwayat ini mengatakan, beliau dakwakan, iyyakum, hati-hati yo sira kabeh. Awas lo, hati-hati yo, jaga dirimu. Wa kathratal halif ing akiye sumpah fil bai'i ing dalam dodol tinuku jual bel. Hati-hati lo yo. Aja gampang ngakeh-ngakehno sumpah diri sumpah nek dodolan lho. Aja. Fa inna mawqasa temene halif iku yunafiku bisa ngelarisaken memang barang dagangan, memang bisa melariskan sumpah itu. Tapi thumma yamhaku, kemudian melebur apa itu mau semua melebur ning apa? Melebur ing barokahe penggaweane, bahkan bisa jadi bangkrut. Dodolan badine akeh tambah bangkrut. Sebabnya apa? Sebabnya gak barokah. Nah, sebabnya gak barokah, sebabnya dia selalu menyertakan sumpah. Jadi gak usah melibatkan Allah dalam jual beli. Dalam arti pakai nama Allah gak usah. Mengarep boleh melariskan dagangannya dadak memakai nama Gusti Allah. Gak usah itu. Berarti Gusti Allah itu gak usah kamu libatkan dalam nyambut gawemu. Pakai dengan sumpah-sumpah itu tidak usah. Tetapi sampai harus selalu menyertakan hukum-hukum Allah. Kudu jujur, adil lah itu. Tapi kamu tidak boleh melibatkan Allah secara langsung dalam jual beli. Untuk melarisno tidak menyebut Allah. Terhinanya Allah. Kamu masukkan dalam. Gak apa wong sampai menyebut jenenge gurumu ae kabeh dalam jual beli. Saestu kula niki alumni Pondok Gaser. Temenan, niki tanggane stiker sepeda kula. Laris sampean kok saniki Marzuki laris. Kula niki santri Lirboyo alumni. Alhamdulillah. Nggih kula kelompok HM misalnya di Pondok Indur. Alhamdulillah laris. Betul selalu. Saya kurang tahu Mas teman pembuatan kamu kok namun sedino. Kan seperti wis mondok. Iku gak bagus menyebut-nyebut seperti itu. Apa mana yang melibatkan Gusti Allah. Sampai ngelamar lu ngelamar. Melamar mencari lamaran pekerjaan itu melamar cewek. Malah pekerjaan itu membawa nama guru aja tidak bagus. Makanya apa istilahnya? Ngatok. Iya. Itu tidak bagus. Mengarep golek penggawean dadak gurumu bogo-bogo. Apa jenenge? Bisa kan pakai tanda tangan ini. Apa? Sama naruh daftar kuliah ngene perguruan tinggi sing sulit gitu. Data ana rekom. Pakai rekom tanda tangan ke Haji Marzuki. Ngene iku ora. Wis ora. Kalau sampai mau begitu ya sesuai dengan dirimu aja. Saya kan ada, makanya kadang-kadang banyak orang dekat dengan pejabat, dengan orang-orang yang punya posisi strategis, termasuk ketua organisasi, ketua Muhammadiyah, ketua NU misalnya. Jabatan strategis itu banyak orang cedek. Tujuannya apa? Kok penggaweane, orang penggawean dia memakai nama sang ketua itu. Kulo cedek kalian, kulo termasuk santri. Waduh. Temen sama santri gak saya lu. Berarti kiai santri yang masuk mungkin santri. Ya wis masuk. Iku rape, wel-wel ana santri. Macam model ini kembali pelakonnya ke apa? Ini perlu tidak ada yang tahu, perlu melebur pegawai itu atau kuliah dan sebagainya, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba sampai masuk, begitu masuk terdengar, wah sampai dibayar lu gitu, kau tambah hebat.
sampean memakai nama kiai, memakai nama pondok pesantren gede demi masuk di pekerjaan dan sebagainya, tetapi sampean pada ketika itu tidak menunjukkan prestasi Anda, waduh wis tambah menghapus kebaikan, merusak nama baik daripada pesantren. Sampai sumpah-sumpah nih Gusti Allah begitu. Kita melibatkan apa jenenge orang aja ndak bagus. Ini kisah itu. Sampai dodolan kalau itu nyambut gawe. Begitu ketemu orang, alhamdulillah. Jangan kita santri. Kita santri sampai sebut, wah saya alumni begitu sampai menyebut alumni orang tambah laris, tambah ngomong Melayu kabeh. Ternyata orang yang kamu tawari orang yang membenci Lirboyo. Berat sampean. Wes ora usah nyebut-nyebut. Atau nyebut pada saran, wah bisa saya. Dodolan macam-macam. Begitu ketemu wong ternyata yang dianggap podo-podo santri, ya betul-betul dia santri, tapi bukan santri yang sepadan, secocok dengan apa jenis saran atau dengan Kiai Marzuki. Tiba-tiba dia murid Asukino. Asukino itu orang-orang MTA itu orang yang membenci terhadap Kiai Marzuki dan Kiai NU yang lain. Makanya nggak usah seperti itu. Rawahu Muslim. Jadi nggak usah sumpah-sumpah. Kita melibatkan nama Allah dengan bersumpah dalam jual beli. Tetapi kalau kita berdagang, berjual beli harus memasukkan unsur syariat Gusti Allah, hukum-hukum yang ditetapkan Gusti Allah. Tapi jangan melibatkan Allah. Sebab qalatin hayas alal insan biwajhillah azza wa jalla ghairu jannah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa sallallahu alaihi wa sallam.